Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini masih lanjutan dari pembahasan sebelumnya, di mana pada pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang status i'rab daripada musyarah ilaih yang keberadaannya harus ada ketika di sana ada isim isyarah dalam susunan kalimat. Fokus kita dalam pembahasan kali ini adalah tentang status i'rab dari isim isyarah. Kedudukan daripada isim isyarah tergantung kepada amil yang memerintah. Ada kalanya isim isyarah itu nanti i'rabnya adalah rofa dan tidak harus sebagai mubtada. Ada kalanya i'rabnya adalah nasab dan ada kalanya i'rabnya ini adalah jar. Namun dalam hal ini karena status daripada isim isyarah ini sebagai isim yang mabni, maka tanda i'rab daripada isim isyarah itu nantinya tidak dapat ditampakkan. Beda halnya dengan musyarah ilaihnya yang tanda i'rabnya ditampakkan. Jadi semua bentuk dari isim isyarah itu hukumnya mabni kecuali dua lafadz, yaitu lafadz hadzani atau hatani, di mana kedua lafadz itu hukumnya mu'rab dan di-i'rab sebagaimana isim tasniyah, yang manakala rofa tanda rofaknya dengan menggunakan alif dan manakala dalam keadaan nasab atau jar maka tanda i'rabnya adalah dengan menggunakan ya. Jadi ini hadzani atau hatani ini adalah contoh ketika dalam keadaan rofa. Namun ketika dalam keadaan nasab atau jar maka nanti bentuknya adalah hadaini atau hataini. Jadi hanya dua lafadz ini saja yang dihukumin mu'rab. Selain itu semuanya dihukumin mabni yang tanda i'rabnya tidak dapat ditampakkan. Jadi dalam susunan kalimat isim isyarah itu yang pertama ada kalanya kedudukannya sebagai mubtada. Jadi hadza kitabun, hadza adapun ini, kitabun ialah kitab. Musyarah ilaihnya ini dikira-kira takdirannya boleh berupa lafadz asyai'u, hadza syai'u kitabun. Adapun sesuatu ini, kitabun ialah kitab. Selanjutnya ada kalanya lafadz hadza ini kedudukannya sebagai fa'il dan kedudukan i'rabnya adalah rofa. Contohnya seperti lafadz masyad, tilka at-tiflatu. Masyad tilka at-tiflatu, masyad berjalan, tilka at-tiflatu, siapa anak kecil perempuan itu. Anak kecil perempuan itu telah berjalan. Di sini lafadz tilka yang merupakan isim isyarah kedudukannya sebagai fa'il daripada lafadz masyad. Selanjutnya lafadz at-tiflah ini adalah musyarah ilaih daripada lafadz tilka yang statusnya sebagai badal, sehingga i'rabnya mengikuti kepada lafadz tilka. Karena lafadz tilkah ini kedudukannya sebagai fa'il yang i'rabnya rofa, maka lafadz at-tiflah ini pun dibaca rofa pula. Jadi masyad tilkat tiflatu. Kemudian selanjutnya ada kalanya berkedudukan sebagai naibul fa'il. Kita ambil contoh seperti lafadz haramun, an yukassara hadza sahnu. Haramun, haram, ayyukassara, apa dipecahkan, hadza sahnu, apa piring ini. Piring ini haram dipecahkan. Tulisan ini biasanya terdapat pada barang pecah belah yang ada di toko.
Jadi untuk barang pecah belah biasanya terdapat tulisan haramun ayyukassara hadza atau ayyukassara hadhi, tergantung daripada bentuk musyarah ilaihnya. Jadi dilarang memecahkan barang ini. Dalam susunan ini yang dilarang dipecahkan itu adalah as-sohn, piring. Di sini kita perhatikan lafadz hadzas sohnu. Hadza di dalam susunan ini kedudukannya sebagai naibul fa'il daripada lafadz ayyukassara, di mana ayyukassar di sini adalah fi'il mudhari' yang mabni majhul dan hadza adalah naibul fa'ilnya. Oleh karena berkedudukan sebagai naibul fa'il, maka i'rabnya pun adalah rafa. Dan lafadz as-sohnu sebagai badalnya harus dibaca rafa pula. Jadi hadzas sohnu. Kemudian selanjutnya ada kalanya isim isyarah itu berkedudukan sebagai maf'ul bih yang i'rabnya dinasobkan. Contohnya seperti lafadz ra'aitu hadzal muhandisa. Ra'aitu melihat siapa saya? Hadzal muhandisa kepada insinyur ini. Di sini lafadz hadza berkedudukan sebagai maf'ul bih yang i'rabnya nasab. Dengan demikian musyarah ilaihnya itu pun harus dibaca nasab pula. Jadi ra'aitu hadzal muhandisa. Kemudian selanjutnya ada kalanya kedudukannya sebagai isim daripada kana. Ini manakala dimasukin oleh kana dan saudara-saudaranya. Jadi tidak harus kana, bisa berupa saudara daripada kana. Contohnya seperti lafadz kana hadzal ajuzu qawiyan. Kana ada hadzal ajuzu, siapa orang yang lemah ini, qawiyan ialah kuat. Orang yang lemah ini kuat. Di sini lafadz hadza kedudukannya sebagai isim daripada kana, sementara lafadz qawiyan ini adalah khobarnya. Karena isim daripada kana ini i'rabnya rafa, maka lafadz ajuzu ini dibaca rafa pula, sehingga kana hadzal ajuzu qawiyan. Kana ini boleh pula diganti dengan lafadz asbaha, atau boleh pula diganti dengan lafadz soro. Soro hadzal ajuzu qawiyan, atau asbaha hadzal ajuzu qawiyan. Orang yang lemah itu berubah menjadi kuat, atau saudara kana yang lain. Selanjutnya ada kalanya berkedudukan sebagai isim dari inna, sehingga nanti i'rabnya dinasobkan. Contohnya seperti lafadz inna hadhihi thalibata najihatun. Sesungguhnya pelajar putri ini najihatun ialah lulus atau berhasil. Di sini lafadz hadza kedudukannya sebagai isim daripada inna, sehingga i'rabnya adalah nasab, maka lafadz at-thalibata yang merupakan musyarah ilaih daripada hadza ini i'rabnya mengikuti kepada lafadz hadhihi karena statusnya sebagai badal. Sehingga di sini baca inna hadhihi thalibata najihatun. Kemudian ada kalanya juga statusnya sebagai naat. Hal itu terjadi manakala isim isyarah tersebut terletak setelahnya isim ma'rifat. Contohnya seperti lafadz la taqra al-kitaba hadza. La taqra al-kitaba, jangan membaca siapa kamu al-kitaba kepada kitab hadza yang ini. Jadi hadza adalah isim isyarah yang kedudukannya sebagai naat daripada lafadz al-kitab, di mana nantinya lafadz hadza yang merupakan isim isyarah itu ditakwil dengan lafadz yang lain. Jadi takwilannya boleh la taqra al-kitaba alladzi kana mithla hadza.
alladzi yang kana ada apa alladzi mithla hadza ialah seperti ini. Ai mithla hadzal ladzi yang seperti ini. Jadi jangan kamu membaca kitab yang ini atau takwilannya berupa lafaz yang lain. La taqra al-kitaba al-kaina. Janganlah kamu membaca kitab yang ada ini dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi hadza di sana kedudukannya sebagai naat yang nantinya akan ditakwil dengan lafaz yang lain. Kemudian ada kalanya kedudukannya itu sebagai naib dari maf'ul mutlak, artinya sebagai pengganti daripada maf'ul mutlak. Contohnya seperti lafaz darabtu Zaidan dzalika darba. Darabtu memukul siapa saya? Zaidan kepada Zaid, dzalika darba dengan pukulan itu. Aku memukul Zaid dengan pukulan itu. Di sini lafaz dzalika berkedudukan sebagai naib dari maf'ul mutlak, di mana pada asalnya adalah darabtu Zaidan, aku memukul dengan sungguh-sungguh atau aku benar-benar memukul. Selanjutnya dimasukin lafaz dzalika yang merupakan isim isyarah, dan lafaz darba ini nantinya kedudukannya sebagai badal daripada isim isyarah. Oleh karena itu bentuknya harus dirubah kepada bentuk isim ma'rifat. Maka jadilah dzalika darba. Di sini posisi daripada dzalika menempatin di tempatnya maf'ul mutlak, di mana pada asalnya lafaz ad-darba ini adalah sebagai maf'ul mutlaknya. Karena memang posisinya ditempatin oleh isim isyarah, maka status daripada musyarah ilaih itu sebagai naib maf'ul mutlak, artinya pengganti posisi daripada maf'ul mutlak. Kemudian yang selanjutnya ada kalanya kedudukannya sebagai naibul dzarfi, sebagai pengganti dari dzaraf. Contohnya seperti lafaz sa'al'abu kuratal qadami hadzal masa'a. Sa'al'abu, aku akan bermain kuratal qadami kepada sepak bola hadzal masa'a pada sore hari ini. Di sini lafaz hadza kedudukannya sebagai pengganti daripada dzaraf. Pada asalnya sebelum terdapat lafaz hadza susunannya adalah sa'al'abu kuratal qadami masaan. Saya akan bermain sepak bola masaan di sore hari. Selanjutnya didatangkanlah isim isyarah, maka musyarah ilaihnya yang berupa dzaraf itu bentuknya dirubah kepada bentuk isim ma'rifat, karena musyarah ilaih harus berupa isim ma'rifat, sehingga di sini dikasih al, maka jadilah hadzal masa'a. Karena memang posisi daripada isim isyarah itu menempatin di tempatnya dzaraf, maka statusnya adalah sebagai naibul dzarfi, yaitu pengganti daripada dzaraf. I'rab daripada naibul dzarfi ini adalah nasab. Dan lafaz al-masa'a yang merupakan musyarah ilaihnya, i'rabnya mengikuti kepada hadza, yaitu dinasobkan pula. Penjelasan tentang naib maf'ul mutlak dan naibul dzarfi ini telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Silakan dipelajari kembali. Kemudian selanjutnya ada kalanya dia itu diejerkan oleh huruf jer. Jadi di sini ada kalanya statusnya sebagai majrur biharfil jarri. Jadi diejerkan oleh huruf jer. Contohnya seperti lafaz marortu bihadzar rajuli.
marartu lewat siapa saya, bihadzar rajuli, bertemu dengan orang laki-laki ini. Di sini isim isyarah dalam keadaan jer sebab dimasukin oleh huruf jer. Sementara lafadz ar-rajul adalah musyarah ilaih daripada hadza yang statusnya sebagai badal, oleh karena itu dia pun harus dibaca jer pula, bihadzar rajuli. Kemudian yang selanjutnya ada kalanya itu statusnya sebagai majrur bil mudhofi. Jadi isim isyarah itu diijarkan oleh mudhof, di mana nanti statusnya adalah sebagai mudhof ilaih. Contohnya seperti lafadz kitabu hadzal muallimi mufidun. Kitabu hadzal muallimi mufidun. Adapun kitabnya guru ini mufidun, ialah bermanfaat. Dalam susunan ini lafadz hadza adalah merupakan mudhof ilaih dari lafadz kitabu. Jadi lafadz kitabu ini sebagai mudhof dan hadza sebagai mudhof ilaihnya. Karena statusnya sebagai mudhof ilaih, maka i'rabnya pun harus dibaca jer, dan lafadz al-muallimi sebagai musyarah ilaihnya pun harus dibaca jer pula. Jadi kitabu hadzal muallimi mufidun. Adapun kitabnya guru ini mufidun, ialah bermanfaat. Jadi i'rab daripada isim isyarah itu tergantung kepada amil yang memerintah, sehingga nantinya isim isyarah itu ada kalanya dibaca rofa, ada kalanya dibaca nasab, dan ada kalanya dibaca jer. Namun tanda jer daripada isim isyarah itu tidak dapat ditambahkan, karena status daripada isim isyarah itu termasuk daripada isim yang mabni. Beda halnya dengan kedua lafadz ini, di mana statusnya adalah isim yang mu'rab dan i'rabnya sama dengan isim tasniyah. Kita ambil contoh seperti jaa hadzani al-fatayani wa ra'aitu ha al-fatataini. Ja'a datang hadzani al-fatayani, siapa dua orang pemuda ini, wa ra'aitu dan melihat siapa saya, hataini al-fatataini kepada dua pemudi ini atau dua remaja perempuan ini. Di sini lafadz hadzani kedudukannya sebagai fa'il, sehingga i'rabnya rofa dan tanda rofanya dengan menggunakan alif sebagaimana isim tasniyah. Selanjutnya lafadz al-fatayani yang merupakan musyarah ilaihnya, i'rabnya disamakan dengan isim isyarahnya, yaitu dirofakan pula, di mana di sini tanda rofanya dengan menggunakan alif sebagaimana isim tasniyah. Selanjutnya pada contoh yang kedua, lafadz hataini adalah bentuk isim isyarah yang tasniyah, di mana i'rabnya di sini adalah nasab sebagai maf'ul bih dan tanda nasabnya dengan menggunakan ya sebagaimana isim tasniyah. Sementara lafadz al-fatataini ini musyarah ilaihnya yang kedudukannya sebagai badal, maka i'rabnya harus dinasabkan pula, di mana tanda nasabnya di sini dengan menggunakan ya sebagaimana isim tasniyah. Jadi al-fatayani ini bentuk tasniyah dari lafadz al-fata, seorang pemuda. Sementara lafadz al-fatataini ini merupakan bentuk tasniyah dari lafadz al-fatatu, seorang pemudi atau seorang remaja putri. Demikianlah pembahasan tentang status i'rab daripada isim isyarah. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.